Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok Panglipuran, tempat di mana kita bertukar cerita tentang keindahan sebuah pulau. Nah, pulau apa sih itu? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya yang lebih dalam, aku mau memperkenalkan diriku terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Sofia Sari Dewi sebagai MC pada podcast pagi hari ini dan ditemani dengan partner aku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sitara Lelani Krisi yang menjadi partner Sofia pada pagi hari ini. Nah, benar nih apa yang dibilang sama Sofia kalau misalnya hari ini kita akan membahas keindahan suatu pulau. Kita juga nggak akan membahas itu aja karena kita juga akan membawa kalian masuk ke surga dunia yang memikat hati semua orang, dari yang muda sampai dewasa, dari yang kecil sampai yang tua. Here we go, Pulau Bali. Kalian udah gak asing lagi dong dengar tentang Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ini tuh bisa disebut juga dengan Pulau Dewata ya nih teman-teman. Dan pulau ini tuh sering banget dibuat berlibur sama orang-orang, baik orang dalam negeri maupun orang luar negeri. Karena jelas banget di Bali itu keindahan alamnya yang sangat mempesona, dan di sana juga ada desa terbersih ketiga. Oh, kamu tahu desa apa itu? Tahu dong, Panglipuran kan? Nah, bener banget desa Panglipuran. Kebetulan aku juga pernah kesana nih Sof, dan bener aja kalau memang desanya tuh sebersih itu, bahkan hampir gak ada sampah sama sekali. Terus warga-warganya tuh ternyata juga suka bersih-bersih loh teman-teman. Karena emang desa yang bersih juga pasti itu karena warganya juga dong yang sportif kan. Kalau melihat dari kebiasaannya sih nggak kaget ya kalau misalnya desa Panglipuran ini menjadi desa terbersih ketiga di dunia. Nah, kayaknya kalau kita bahas topik pembahasan yang super seru ini nggak enak nih kalau cuma berdua. Gimana kalau kita panggil yang ahlinya aja nih? Oh, boleh. Oke, jadi langsung aja kita panggil teman-teman kita nggak sih Sof? Nah, sebelum itu kita mau informasi nih ke kalian kalau misalnya kita akan membagi 3 sesi ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke sesi yang pertama. Please welcome. Oke. Selamat datang, Beli. Gimana nih kabarnya, Beli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tadi kan udah ditanyain kabar nih sama Tara. Boleh gak nih kalau Beli semua memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada penonton, biar lebih saling kenal gitu. Mungkin boleh dimulai dari Beli yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dewantara sebagai pemangku adat. Perkenalkan, nama saya Stefan Rahmanudin sebagai pengamat budaya. Nama saya Junior Andara Sakti sebagai pengamat sosial. Oke, salam kenal. Salam kenal. Ya. Bang, di Devan dan di Junior. Nah, kita kayaknya langsung aja masuk ke pertanyaannya ya sih, Beli yang pada gantengan ini. Boleh. Aku duluan ya. Oke. Yang pertama mungkin aku akan melontarkan pertanyaan ke Bu Iqbal. Jadi di setiap tradisi, terus kearifan lokal dan budaya yang ada di Bali itu pasti memiliki makna sendiri dong ya. Salah satunya pada desa adat di Panglipuran. Nah, kira-kira nih Bu Iqbal, bisa nggak sih tolong menjelaskan secara singkat makna filosofi dari desa Panglipuran? Nah, filosofi yang ada di desa Panglipuran ini memiliki keselarasan antara manusia, alam, dan sang pencipta yang dikenal di dalam Triharta Karana. Nah, saya lupa menjelaskan apa itu Triharta Karana. Triharta Karana bisa diartikan sebagai tri itu artinya 3, harta itu penyebab, harta itu artinya keseimbangan atau kesejahteraan, karena itu artinya penyebab. Oke, nah kalau Tara tadi kan tanya tentang filosofi atau maknanya ya Bu ya. Kalau aku mau tanya tentang ciri khas dari desa Panglipuran ini apa sih yang menjadi daya ingat para wisatawan yang di sana? Ciri khas di desa Panglipuran ini memiliki bangunan atau struktur bangunan yang sangat rapi, dan mereka memakai bahan alami seperti kayu, bambu, dan tetap menjaga nuansa tradisionalnya. Keren banget ya ternyata
Terus bener gak nih Bli, kalau misalkan desa Panglipuran ini menjadi desa terbersih ketiga di dunia? Nah, Emang karena kebiasaan dari mereka yang sudah bersih-bersih gitu ya? Oke. Karena tadi aku sama Sofia udah nanya ke Bli Iqbal, sekarang kita geser ke Bli Devan. Nah, Bli Devan, mau tanya nih, apa sih peran utama seorang pengamat budaya yaitu Bli Devan sendiri dalam melestarikan tradisi serta adat istiadat di desa Panglipuran? Kalau saya yaitu mengamati, mendokumentasikan dan memberi masukan untuk menjaga tradisi dan adat. Oke. Nah, Bli Devan, bagaimana sih sebagai Bli Devan yang sebagai pengamat budaya ini di desa Panglipuran menghadapi tantangan modernisasi sambil menjaga keaslian budaya di desa Panglipuran? Dengan cara mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya budaya dan mendorong mengenai teknologi. Jadi modernisasi ini berpengaruh penting ya dalam kebudayaan di desa Panglipuran itu sendiri. Ya, Nah, yang terakhir mungkin ya, apa sih kontribusi dari desa Panglipuran sebagai desa wisata terhadap pelestarian nilai-nilai budaya Bali menurut pandangan dari Bli Devan sendiri? dengan cara melestarikan budaya melalui aturan adat dan pariwisata berbasis budaya. Tara, ada pengamat budaya, tentunya ada pengamat sosial juga kan? Iya dong. Nah, Bli Junior, aku mau tanya nih, bagaimana sih peran adat dalam kehidupan masyarakat di desa Panglipuran itu sendiri? Peran adat yaitu sebagai panduan hidup. Adat dan tradisi mengatur berbagai aspek kehidupan, contohnya upacara adat. Oke, nah terus Bli Junior, cara masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian di desa Panglipuran itu gimana sih? Masyarakat di desa Panglipuran relatif homogen secara sosial dan membantu hubungan sosial yang harmonis. Jadi emang ya, modernisasi itu berpengaruh juga tentang budaya sama yang ada di desa Panglipuran itu Iya. sendiri. Nah, mungkin di sesi ini udah cukup segitu nggak sih Tara, tentang berbagi cerita dari budaya di desa Panglipuran sendiri? Ya karena kita juga udah denger dan itu lengkap banget ya, Iya. kita bisa langsung paham gitu. Ya dari segi pemangku adat, pengamat budaya dan pengamat sosial udah menjelaskan tentang budaya yang ada di desa Panglipuran. Benar banget. Nah, gimana kalau kita langsung berganti sesi kepada sesi selanjutnya? Boleh banget. Oke, sebelumnya kita mau ucapin dulu ya terima kasih sama Bli Junior, Bli Deva dan Bli Terima kasih Iqbal. banyak. Ya, sama-sama. Mungkin kita bisa langsung lanjut ya untuk sesi selanjutnya. Terima kasih, sudah terima kasih bercerita. banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja narasumber di sesi yang kedua ini. Selamat datang. Welcome. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik, benar baik ya, Bu? Baik. Oke, kalau dirinya sendiri gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. And you, sir, how are you today? Ya, everything is good. Oke. Karena kita sudah kedatangan tamu kita yang sesi kedua nih, boleh dong ya sampai kita kenalan dulu ya. boleh banget. Silakan, Bu, yang cantik banget. Saya Bunda Danisa sebagai warga lokal Panglipuran. Kenalkan, nama saya Ryan Chandra sebagai interview pengunjung. My name is Wika and I'm from Australia and I'm as tourist or as foreigners. Oke, nice to meet you. Nah, ini berarti dari warga sama pengunjung domestik dan pengunjung lokal ya? Iya. Aku udah banyak nih pertanyaan yang ada dalam pikiran aku dan aku pengen banget tanya sama Mbak Vivi yang cantik banget ini. Pakaian khas sebagainya kayak Iya. menarik banget ini ya. Kayak Nah, bagus banget. itu ya. Terima kasih. Oke, Mbak, aku mau nanya nih, bagaimana sih cara berkomunikasi di desa Panglipuran? Kan mengenal di desa Panglipuran itu kan ramai pengunjung banyak ya, jadi pengunjungnya sangat banyak. Gimana sih cara komunikasinya antar warga? Kalian udah pernah ke desa Panglipuran? Aku belum. Aku sudah di desa Panglipuran itu kan seperti ada kandang. Nah di situ tuh
bisa dibuat komunikasi biar lebih dekat satu sama lain, biar lebih cepat lah hitungannya, karena kan di Bali di Panglipurannya ramai pengunjung. Jadi tetap walaupun ada pengunjung yang banyak, warga-warga di sana tetap dapat berkomunikasi dengan baik. Iya. Berarti beneran lewat gang ya berkomunikasinya? Oh, oke oke. Lalu nih aku mau nanya nih Bo, gimana sih cara warga dari Desa Panglipuran menjaga kearifan lokal yang ada? Sejak tamat SD kelas 6, itu kita disuruh ikut organisasi. Di dalam organisasi tersebut kita kan diajarin tarian sama musik, supaya anak-anak nggak kegerus sama zaman. Dan supaya mereka nggak taunya lewat HP doang, supaya bisa menyajikannya, bisa menampilkannya gitu. Oke, berarti emang dari kecil ya Mbak ya, dididik dari kecil buat bisa menjaga budaya-budaya yang ada di sana. Betul ya berarti ya. Bener banget. Nah, Mbak, terus kalau ada wisatawan nih yang melanggar peraturan di Desa Panglipuran, apa ada sanksi atau apa gitu Mbak? Sejauh ini yang wisatawan yang berkunjung ke Desa Panglipuran belum ada yang melanggar. Tapi kalau emang ada yang melanggar, kita akan memberikan sanksi atau berupa teguran gitu. Oke. Kalau gitu karena kita udah nanyain ke Simbo yang cantik ini, kita bisa bergeser mungkin ya ke Kak Rehan. Nah, yang pertama banget yang mau aku tanyain ke Rehan, apa sih alasan utama Kak Rehan memilih Bali sebagai destinasi liburan? Alasannya itu Bali itu terkenal dengan keindahan alamnya, mulai dari pantai-pantai yang sangat menakjubkan hingga objek-objek wisata yang ada di sana. Selain itu, Bali kaya akan tradisi dan budaya yang menarik. Oke. Nah, Kak Rehan ini kemarin sempat berkunjung ke Desa Panglipuran ya? Iya, Nah, Kak Rehan, gimana sih kesan pertamanya saat memasuki Desa Panglipuran itu? Kesan pertamanya saat masuk ke Desa Panglipuran itu, saya melihat arsitektur rumah yang unik dengan desain Bali yang selaras dengan lingkungan alam sekitar. Kira-kira Kak Rehan pengen balik lagi nggak ke Desa Panglipuran? Bahkan balik ajak orang tua ke sini. Oke, berarti kemarin datangnya sendirian ya Kak? Iya, Atau sama teman? teman-teman. Oh, sama teman. Oke. Nah, ya sekarang saatnya kita menggunakan bahasa asing ya untuk bertanya kepada Terus kan ada juga tadi kan ya pengunjung lokal, kemudian ada pengunjung domestik juga. Oke. Oke, bagaimana kamu kayak ke Mr. Wika? Okay, Mr. Wika, what do you know about Panglipuran Village? I have been go there for first time, and what I know is it's a nice village. It's so clean. Yeah, as I hear, the rumor is the tree cleaners. Yeah, right. Right. Yeah, it's a good tree. Yeah. And then, are you interested in the local culture and tradition here? Yeah. I listened, but I didn't see all of the village because I have little time. Okay. Okay, and then which part did you enjoy the most? I think it's the whole structure, like the house, the fact, the events. It's make me interested. And then, what's your opinion about Panglipuran Village becomes the third cleanest traditional village in the world? Yeah, it's so clean. There's no trash in the walking area, in the house, on the house. Yeah, it's so cool. Do you have a plan to return to Panglipuran Village in the future? Yes, of course, I will bring my friend, my families to go there. Wow. Benar-benar menakjubkan ya. Benar-benar menakjubkan. Pertama kalinya kan ya ke Panglipuran. Iya benar.
Pokoknya aku dari tadi terkesima banget sama Mbak Mindy yang pakai super duper cantik. Tapi Kak Rehan sama Miss Rebecca itu nggak kalah ganteng sih. Iya, kalian juga ya, benar-benar baru ke Bali, kita Singapura. Iya, benar-benar. Kayaknya di sesi ini juga cukup sekian juga sih. Iya. Langsung berganti ke sesi yang terakhir. Sesi ketiga. Iya benar banget. Mungkin Mbak, Kak Rehan dan Mr. Reka, terima kasih banyak buat udah berbagi cerita di Thank you sini. for your time. Thank you Mr. And then Terima juga Tom dan saya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Kami benar-benar sama Tara itu benar-benar apa ya, kayak menambah wawasan dari kita banget Iya. ya tentang kebiasaan di Bali, tentunya di adat di desa Pamekuran, Iya. lalu pendidikannya yang dari kecil ternyata cara berkomunikasinya tuh belum belum tahu tahu. dari Oke. Mungkin boleh persilakan terlebih dahulu ya Bu ya, Kak, Mister. Oke. Thank you, Mister. Thank you. See you next time. Nah, oke, karena ini adalah sesi yang terakhir, mungkin kita bisa langsung panggil aja nggak sih, Sal? Iya, udah betul. sabar banget. Ini kalian tetap stay tune ya guys, tetap stay tune di sesi yang terakhir ini. Yuk silakan masuk. Selamat datang. Selamat datang. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Baik semua ya, alhamdulillah. Oke, boleh dong kita perkenalan dulu ya? Iya, boleh. Kenal. Oke, perkenalkan nama saya Desinta Febianti sebagai pedagang. Perkenalkan nama saya Hendra Ivan Subutro sebagai Turkit. Kenalkan nama saya Vicky sebagai Turkit. Jadi pedagang, tour guide dan tour guide juga. Mungkin ada something to different with in the ceritanya ya. Oke. Oke, nah sebagai pedagang Bali, ini cantik banget nih. Oke, Mbak Feby ya berarti ya? Iya. Ya, Mbak Feby, udah berapa lama tuh berdagang di desa Pamekuran itu? Saya sih baru-baru ini ya berdagang, tapi orang tua saya sudah dari kecil, jadi saya meneruskan usahanya. Jadi dari sini tuh ya? Iya. Oke. Tapi aku banget. Saudanya. Nah, oke. Mbak Fobi mau tanya nih saya, karena Mbak Fobi berjualan di desa Pamekuran, biasanya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih, Mbak? Kalau saya bangunnya kesiangan mungkin bukannya jam 8, jam 9 gitu ya, tapi biasanya itu jam 7 sampai jam 4 sore gitu. Terus apa sih yang Mbak jual di desa Pamekuran itu? Sebenarnya banyak sih, banyak yang saya jual di sana itu ada salah satunya itu gelang. Ini yang saya pakai. Jadi itu bilangnya pas banget itu? Iya, Cantik banget ya? Iya. Bagus banget ini gitu. Saya itu ada yang kerajinan dari Bali dari desa Pamekuran sendiri itu ada keroncongan. Ya. Keroncongan itu apa? Mbak? Ini keroncong. Oh, mainan gitu ya? Bukan. Ini musik. Enggak alat musik, jadi kayak dipajang terus kalau ada angin dia Jadi kayak hiasan gitu ya? Oke. Yang kayu itu ya Bu ya. Iya. Nah, Mbak, kan sekarang ini di era modernisasi itu semuanya berkembang pesat ya dari zaman dahulu. Kira-kira ada nggak sih pengaruh modernisasi terhadap jual belinya pedagang sebagai pedagang di desa Pamekuran itu sendiri? Untuk kemarin itu sangat baik sekali ya, apalagi untuk pendidikan anak-anak zaman sekarang. Alhamdulillah alhamdulillahnya itu bisa disekolahkan sampai perguruan tinggi. Karena pada zaman dahulu itu mungkin orang-orang tuh nggak mampu, jadi cuma sampai SD saja. Untuk pengaruh modernisasi yang positif kita ambil dan yang negatif kita ajarkan atau kita buat. Berarti benar banget ya, modernisasi ini berpengaruh sekali dari segi budaya maupun pedagangnya. Iya, baik. Oke Mbak, jadi aku mau nanya nih ke Mbak, kan pastinya produk yang Mbak jual tuh gak cuma Mbak aja kan yang jual, pasti yang lain juga pada jual kan, namanya juga desa adat Pamekuran yang banyak banget tuh pengunjungnya juga. Nah kalau menurut Mbak nih, apa sih keunikan dari produk yang Mbak jual? Tentunya itu dari bambu ya keunikannya itu, karena
di Desa Penglipuran sendiri itu ada hutan bambu yang dimanfaatin untuk juga sarana upacara. Setelah itu ada kerajinan yang dibuat dari bambu terus dikerajinkan dengan apa? Keroncongan, sebagai keroncongan, ya, sebagai keroncongan. Setelah itu warga desa, warga lokal yang tinggal di Desa Penglipuran ini rata-rata atap rumah atau genteng rumahnya itu terbuat dari bambu. Jadi yang dimanfaatkan terus jadi genteng. Ya. Kira-kira bos seneng nggak sih berjualan? Kalau dibilang seneng ya. Kalau dibilang rugi mungkin nggak juga. Jadi seneng. Ada pengalaman juga. Oke. Karena tadi Mbak Feby bilang rugi-rugi karena kita juga belum tahu kan ya pendapatannya bagaimana. Boleh dong Sofia nanya. Nah, kira-kira berapa sih Mbak pendapatannya Mbak Feby selama berjualan di Bali itu? Pendapatannya tuh nggak menentu, jadi kadang naik juga kadang turun seperti itu. Kadang juga kalau rame alhamdulillahnya itu dapat 1,5. Wah, itu sehari Mbak? Iya sehari. Wow. Tapi kalau seperti 500 kadang juga nggak ada yang beli sama sekali. Soalnya kan yang berjualan dan yang berdagang itu kan bukan saya aja, rata-rata warga lokal di sana itu juga berjualan. Nah, tadi kita tanya sama pedagangnya, tapi kita belum tanya sama tour guide-nya nih ya. Oke. Nah, tour guide-nya di sini yang satu pakai apa tuh namanya? Udang dari Bali, yang satu enggak. Berarti yang pakai udang ini dari tour guide-nya Bali ya? Oke, yang satu tour guide-nya dari yang bukan dari Bali. Oke, boleh lah ya, aku yang tanya ya. Apa sih upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi dan kearifan lokal yang ada di Bali? Pemerintah Bali telah melakukan beberapa langkah strategi seperti perlindungan adat dan tradisi, penguatan lembaga adat, serta pelestarian upacara keagamaan. Oke. Nah, di zaman yang modernisasi ini, lagi aku suka banget bahas tentang modernisasi karena banyak pengaruhnya ya di Bali itu, di pulau lain juga. Nah, di zaman yang modernisasi ini, Bli, apakah terdapat kendala dalam setiap pelaksanaan tradisi di Bali, mungkin dari kearifan lokal dan budaya masyarakat Bali? Kalau kendala tentunya ada, apalagi di zaman modernisasi ini ya. Kendalanya itu seperti kendala internal, eksternal, kendala sosial, dan kendala ekonomi. Oke. Nah, kalau kendala internal itu berarti dari dalam masyarakatnya sendiri ya? Iya. Dari dalam masyarakat. Di Ganendra, kira-kira di Ganendra selaku jadi tour guide di Bali itu senang nggak sih? Ya senang sih, bisa membantu orang-orang untuk mengetahui budaya-budaya yang ada di Bali. Oke. Pasti ada rasa nggak enaknya juga ya, Bli ya? Mungkin, oke, terima kasih Bli. Jadi kita bisa langsung lanjut ke tour guide yang bukan dari Bali. Nah, Kak Bilkis, aku mau nanya nih, semua tradisi yang ada di Bali itu saat ini masih berjalan sesuai dengan tata cara asli atau ada perubahan-perubahannya? 90% masyarakat meningkatkan perhatiannya terhadap budaya Bali. Nah, terus bagaimana penggunaan informasi teknologi di Bali itu sendiri? Maju karena Bali adalah salah satu tempat wisata yang disebabkan itu yang ada di dalam, di sana maupun di luar. Oke, berarti Kak Bilkis ini memandu para wisatawan dari dari tempat asal mereka menuju ke Bali juga ya? Ya. Oke, pasti senang sih karena berbaur dengan wisatawan yang ada, Terus juga ikut ke Bali gitu kan. Nah, terasa ya kita udah sampai di sesi ketiga, sesi terakhir ya ini ya. Dan ya ada sesi lagi. Iya benar banget. Nah, mungkin aku mau ngucapin banyak terima kasih buat Ya, di sama. Ganendra dan Kak Bilkis selaku pedagang Bali, tour guide Bali dan tour guide
evaluasi. Terima kasih banyak, mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan dari cara kami berbicara tadi. Terima kasih banyak Mbak Billy dan Kak. Mungkin kita podcastnya sampai sini aja dulu ya nggak sih? Iya, kita juga bisa minta tolong untuk istirahat ya mungkin ya, karena kasihan kecapean. Tapi kita dari tadi kan bertiga-tiga nih. Iya. Karena kalau misalkan kita panggil semua narasumber kita yang tadi, Boleh. oke, Mungkin boleh sambil berdiri nggak sih? iya sambil berdiri Oke. juga. Terima kasih banyak dan mungkin kita saat ini akan melakukan sesi foto bersama Oh, iya. dari narasumber yang udah kita panggil Iya. tadi. Boleh, Oke, silakan masuk. silakan masuk kembali. Jadi banyak ya narasumber kita. Memang kan ini kita buat sesi ya Sof ya. Benar banget. Ya kan di sini. Oh iya, boleh. Nah. Oke, mungkin bisa menghadap kamera semuanya. Kita bakal foto dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat narasumber semuanya yang udah berkenan menghadiri acara podcast pada pagi hari ini. Terima kasih ya. Sama-sama. Silakan. Oke. Bisa istirahat kembali. Terima kasih banyak. Oke, kita kembali berdua lagi nih ya Sof ya. Iya benar banget. Aduh langsung jadi kelas sepi nih ya. Iya. Tadi kita nanya-nanya dari orang Bali, tapi sekarang kita kembali berdua lagi. Oke, jadi mungkin kita sebelumnya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para penonton yang sudah meluangkan waktu untuk melihat podcast kami dan para tamu yang sudah meluangkan waktu untuk kami undang. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil atau materi-materi yang sebelumnya kalian tidak tahu lah ya, dan itu menjadi pengetahuan. Ya. Terus dukung podcast kelompok pelipuran ya teman-teman. Jadi dengan cara kalian like, subscribe, and share itu sangat berarti banget buat kita semuanya. Terima kasih dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.